Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sela Agustin dari kelas 12/6 nomor absen 32. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi matematika, yaitu transformasi fungsi. Lebih tepatnya translasi. Tenang aja, materinya nggak seserem kedengarannya kok. Jadi pastiin kalian nonton sampai selesai ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan arah dan jarak tertentu. Translasi biasanya dilakukan pada bidang kartesius. Translasi dinotasikan dengan T sama dengan A, B, di mana A dan B merupakan komponen translasi. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita bahas rumus translasi titik. Jika terdapat titik A, X, Y yang ditranslasikan sejauh A, B, maka titik bayangannya menjadi P, X aksen, Y aksen. Rumus translasi titik adalah X aksen sama dengan X ditambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Translasi terbagi menjadi tiga, yaitu translasi pada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu translasi pada fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau fungsi yang grafiknya berupa garis lurus. Bentuk umum fungsi linear adalah fx sama dengan a dikali x plus b, dengan a dan b merupakan konstanta dan a tidak sama dengan 0. Grafik dari fungsi linear selalu berbentuk garis lurus. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Diketahui fungsi y sama dengan x ditambah 4. Fungsi ini ditranslasikan oleh t sama dengan 2,3. Artinya grafiknya bergeser 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Misalkan titik awalnya x, y berubah menjadi x aksen, y aksen. Karena geser 2 ke kanan, maka x aksen sama dengan x ditambah 2, sehingga x sama dengan x aksen dikurangi 2. Karena geser 3 ke atas, maka y aksen sama dengan y ditambah 3, sehingga y sama dengan y aksen dikurangi 3. Selanjutnya, nilai x dan y kita masukkan ke persamaan awal y sama dengan x ditambah 4. Didapat y aksen dikurangi 3 sama dengan dalam kurung x aksen dikurangi 2 ditambah 4. Kemudian disederhanakan menjadi y aksen sama dengan x aksen ditambah 5. Jadi hasil translasi dari fungsi y sama dengan x ditambah 4 oleh t sama dengan 2,3 adalah y sama dengan x ditambah 5. Selanjutnya kita masuk ke translasi pada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang grafiknya berbentuk parabola. Translasi pada fungsi kuadrat ini merupakan pergeseran grafik tanpa mengubah bentuk grafik tersebut. Bentuk fungsi kuadrat dapat dituliskan sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan a dalam kurung x dikurangi p pangkat 2 tambah Q. Jika fungsi kuadrat mengalami translasi horizontal sejauh H satuan dan translasi vertikal sejauh K satuan, maka persamaan barunya menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min P min H pangkat 2 tambah Q tambah K. Kita lanjut contoh soalnya. Diketahui fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Grafik fungsi ini ditranslasikan oleh vektor t sama dengan 1,2. Langkah pertama, kita tulis hubungan koordinat setelah translasi. Di gambar ditulis x aksen, y aksen sama dengan x, y ditambah 1,2. Artinya, x aksen sama dengan x ditambah 1, y aksen sama dengan y ditambah 2. Lalu kita ubah supaya x dan y dinyatakan dalam x aksen dan y aksen. X sama dengan x aksen min 1, y sama dengan y aksen min 2.
Langkah berikutnya kita substitusikan ke fungsi awal. Y sama dengan x kuadrat min 1. Karena Y sama dengan Y aksen min 2 dan X sama dengan X aksen min 1, maka Y aksen min 2 sama dengan dalam kurung X aksen min 1 kuadrat min 1. Sekarang kita kembangkan bentuk kuadratnya. X aksen min 1 kuadrat sama dengan X aksen kuadrat min 2 X aksen ditambah 1, sehingga persamaan menjadi Y aksen min 2 sama dengan X aksen pangkat 2 min 2 X aksen plus 1 min 1. Y aksen min 2 sama dengan X aksen min 2 Y aksen min 2 sama dengan X aksen pangkat 2 min 2 X aksen. Kemudian kita pindahkan min 2 ke ruas kanan. Y aksen sama dengan X aksen pangkat 2 min 2 X aksen ditambah 2. Jadi hasil translasi fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 1 oleh T sama dengan 1,2 adalah Y sama dengan X pangkat 2, Y sama dengan X pangkat 2 min 2X ditambah 2. Nah, setelah fungsi kuadrat, kita lanjut ke translasi pada fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial juga dapat mengalami translasi atau pergeseran. Translasi pada fungsi eksponensial dibagi menjadi dua jenis, yaitu translasi vertikal dan translasi horizontal. Nah, untuk translasi vertikal, fungsi eksponensial ini secara umum dapat dituliskan sebagai Y sama dengan Fx ditambah B. Pada translasi ini, grafik fungsi akan bergeser ke atas atau ke bawah. Jika B lebih dari 0, maka grafik bergeser ke atas. Jika B lebih kecil dari 0, maka grafik bergeser ke bawah. Bentuk Y sama dengan Fx ditambah B ini disebut sebagai translasi vertikal. Nah, kita lanjut ke contoh soal fungsi eksponen. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2 pangkat X. Karena grafik digeser 3 satuan ke atas, kita tinggal tambah 3 pada fungsi. Jadi fungsi barunya F aksen X sama dengan 2 pangkat X ditambah 3. Grafik awal 2 pangkat X lewat titik 0,1, 1,2, dan 2,4. Kalau naik 3 satuan, semua nilai Y ditambah 3. Jadi titiknya berubah jadi 0,4, 1,5, dan 2,7. Jadi bentuk grafik sama, hanya saja posisinya naik 3 satuan ke atas. Selanjutnya kita masuk ke translasi horizontal fungsi eksponensial. Secara umum, translasi horizontal dapat dituliskan sebagai Y sama dengan F dalam kurung X min A. Pada translasi ini, grafik fungsi akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik bergeser ke kanan. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafik bergeser ke kiri. Bentuk Y sama dengan F dalam kurung X min A ini disebut sebagai translasi horizontal. Lanjut, contoh soal fungsi eksponen yang kedua. Diketahui fungsi Fx sama dengan 2 pangkat X, lalu grafik digeser ke kiri. Kalau digeser ke kiri, kita ganti dengan X plus 2. Jadi fungsi barunya F aksen X sama dengan 2 pangkat X ditambah 2. Grafik awal lewat titik 0,1, 1,2, dan 2,4. Kalau geser ke kiri, nilai X dikurangi 2. Jadi titiknya jadi min 2,1, min 1,2, dan 0,4. Jadi bentuk grafik tetap sama, hanya posisinya bergeser ke kiri. Nah, di akhir video ini, saya sudah menyiapkan 5 soal latihan yang berkaitan dengan materi translasi. Soal-soal ini mencakup translasi pada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial. Dengan mengerjakan latihan ini, kalian bisa menguji pemahaman tentang bagaimana grafik fungsi bergeser, baik ke kanan, ke kiri, ke atas, maupun ke bawah.
Silahkan coba kerjakan terlebih dahulu secara mandiri. Gunakan rumus yang sudah saya jelaskan. Dan semoga latihan ini bisa membantu kalian memahami materi dengan baik. Baik, sampai di sini pembahasan saya mengenai transformasi fungsi, khususnya translasi. Mulai dari pengertian translasi, rumus translasi titik, hingga translasi pada fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial. Belajar hari ini terasa bermutu, ilmu dipahami dengan sungguh-sungguh dan penuh restu. Sekian penjelasan dari saya sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.